Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nur Fadila Tomo, mahasiswa aktif jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital oleh dosen pengampu yang saya sebut nama beliau Ibu Eka Safitri Apriliani Isa SEMM. Baiklah, di video ini kita akan membahas materi tentang yang pertama, apa itu Customer Relationship Management. Yang kedua, kita akan membahas loyalitas pelanggan. Yang ketiga, yaitu bagaimana hubungan antara CRM dan sosial media serta mutu produk. Yang keempat, yaitu apa saja sih strategi yang dilakukan oleh CRM dalam meningkatkan jumlah pelanggan melalui penggunaan sistem informasi manajemen. Dan yang kelima, kita akan membahas studi kasus pada PO Chelsea di Nusa Tenggara Timur. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama, yakni Customer Relationship Management atau CRM. Nah, pertama kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan customer. Jadi customer atau pelanggan merupakan seseorang yang menjadi terbiasa untuk membeli dari kita. Nah, kebiasaan itu terbentuk melalui pembelian dan interaksi yang sering selama periode waktu tertentu. Dan pelanggan juga merupakan seseorang yang melakukan proses pembelian atau penyewaan suatu barang ataupun jasa pada orang lain ataupun organisasi. Nah, berikutnya yaitu relationship atau hubungan. Ini merujuk pada interaksi komunikasi yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu antara si penjual dan si pembeli. Nah, sementara manajemen yakni mencakup pengelolaan secara menyeluruh tanpa perlu merinci cara mengatur suatu hal spesifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Customer Relationship Management merupakan upaya sebuah perusahaan untuk fokus mempertahankan konsumen agar tidak beralih ke pesaing dengan mengumpulkan segala jenis interaksi konsumen termasuk komunikasi melalui telepon, email, umpan balik dari situs web, ataupun hasil percakapan dengan staf penjualan serta pemasaran. Dalam era pertumbuhan bisnis yang cepat seperti sekarang, ini membangun serta mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan menjadi sangat krusial. Nah, jika seorang pengusaha berada pada era tahun 1980-an di mana teknologi masih sedikit digunakan oleh masyarakat, dan tentunya tugas ini akan menjadi lebih sulit. Namun, pada zaman teknologi ini di mana segala segmen masyarakat telah terpapar dengan internet. Dengan adanya teknologi, ini dapat memudahkan akses terhadap informasi luaran. Para pelaku bisnis mengambil berbagai langkah untuk mempertahankan komunikasi dengan pelanggan itu sendiri. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi CRM sebagai bagian dari strategi e-bisnis. Loyalitas pelanggan. Jadi, loyalitas pelanggan terjadi ketika konsumen merasa puas dengan produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Ini menciptakan loyalitas dari konsumen tersebut dengan antusias merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Lebih lanjut, loyalitas tidak hanya terbatas pada produk ataupun layanan, tetapi mencakup seluruh rangkaian produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan sebagai bagian dari pengalaman hidup atau kesetiaan terhadap merek dalam jangka panjang. Ide mengenai kesetiaan konsumen lebih terfokus pada perilaku yang nyata daripada sekedar sikap ataupun pandangan. Loyalitas melibatkan kesetiaan dalam jangka panjang dan memerlukan bahwa pembelian dilakukan minimal 2 kali. Dapat disimpulkan bahwa
Loyalitas pelanggan mencakup kesetiaan yang berkelanjutan terhadap perusahaan karena kebutuhan mereka itu terpenuhi, yang tercermin dalam pembelian yang berulang serta semangat mereka dalam merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Loyalitas pelanggan juga menjadi aset bagi perusahaan dan menjadi salah satu aset yang tak ternilai. Selanjutnya, hubungan Customer Relationship Management dan Sosial Media serta mutu produk. Pertama, kita akan membahas hubungan Customer Relationship Management dan media sosial. Saat ini, hampir semua individu menggunakan media sosial sebagai platform untuk berinteraksi sosial dan mempromosikan suatu produk. Data menunjukkan bahwa lebih dari 3 miliar orang secara aktif menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Setiap pengguna media sosial itu berpotensi menjadi calon konsumen yang aktif dalam membeli barang dan layanan. Banyak perusahaan menggunakan media sosial sebagai alat untuk memasarkan produk dan layanan mereka kepada pengguna, menjadikan platform media sosial sebagai titik pertemuan antara si penjual dan si pembeli. Dalam menghadapi peluang ini, perusahaan mulai cerdas dengan memanfaatkan solusi perangkat lunak CRM untuk memperluas upaya pemasaran mereka secara individual ke platform online. Maksud dari gabungan antara Customer Relationship Management dan sosial media sebagai pengelola aset teknologi berbasis digital adalah untuk menyampaikan informasi yang diinginkan, dapat memperbanyak jumlah konsumen. Pengguna dari sistem ini meliputi administrator kantor serta konsumen. Selanjutnya, CRM dan mutu produk. Di tengah persaingan yang sangat ketat, perusahaan dituntut untuk menghasilkan keunggulan yang kompetitif sesuai dengan ciri khasnya sendiri. Perusahaan harus mampu merumuskan strategi pemasaran yang sesuai untuk bertahan dan berhasil dalam persaingan. Dengan demikian, meraih target yang telah dibuat. Untuk perusahaan yang sedang memulai usahanya, penting untuk membuat produk yang cocok dengan preferensi dan kebutuhan calon konsumen. Dalam bisnis ataupun usaha, bukan hanya masalah menawarkan harga yang bersaing, melainkan juga menghasilkan produk yang belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh konsumen. Sebelum membeli suatu produk, konsumen sering melakukan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah kualitas produk. Untuk memastikan kepuasan pelanggan serta dengan harapan perusahaan, strategi yang membangun hubungan erat antara perusahaan dan pelanggan itu diperlukan, yang dikenal dengan Customer Relationship Management atau CRM. Strategi CRM. Ada beberapa strategi dalam meningkatkan hubungan yang baik dan mempertahankan kesetiaan pelanggan, yakni yang pertama, komunikasi. Menindaklanjuti dengan pelanggan atau follow up customer setelah terjadinya jual beli, serta memberikan kabar terkini tentang produk-produk baru dan penawaran bonus. Yang kedua, layanan. Menanggapi dengan cepat pertanyaan atau komentar dari pelanggan ataupun calon pelanggan. Yang ketiga, simpati. Memberikan paket atau hadiah kepada pelanggan yang setia saat ulang tahun mereka, serta memberikan insentif ekstra kepada pelanggan yang sangat loyal. Dan yang keempat, yakni media sosial. Membuat gambar dan video produk yang menarik, menyebarkan foto serta video produk di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram pada waktu yang telah ditentukan, serta selalu memperbaharui informasi terbaru tentang produk-produk terkini di situs web seperti
Facebook, dan Instagram. Salah satu aset utama dalam dunia bisnis adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Memahami keinginan dan kebutuhan mereka akan mempengaruhi seberapa baik CRM tersebut diterapkan. Kehadiran strategi CRM efektifnya hanya dapat dinilai dari hasil yang menguntungkan. Sejumlah studi kasus tentang CRM ini telah mengaplikasikan pemahaman tentang pelanggan guna menyediakan produk dan layanan yang sesuai. Jika strategi CRM belum mampu mempengaruhi profitabilitas dalam jangka waktu yang cukup lama, maka organisasi harus segera mengevaluasi kembali dan mengadopsi strategi yang berbeda. Kesulitan dalam mengubah arah ini dapat menghadirkan kondisi yang sulit bagi organisasi untuk pulih. Dan jika strategi CRM dapat membuktikan peningkatan profitabilitas, organisasi harus tetap fokus dan tidak boleh terlalu puas. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan sumber daya dan waktu yang cukup memadai untuk mengimplementasikan strategi CRM ini. Terakhir yaitu studi kasus pada PO Chelsea di Nusa Tenggara Timur. PO Chelsea merupakan perusahaan transportasi yang fokus pada layanan jasa. Mereka menawarkan penjualan tiket perjalanan ke wilayah sekitar Pulau Flores dan juga menyediakan layanan pengiriman barang dan dokumen khusus untuk daerah tersebut. Adapun visi PO Chelsea adalah menjadi penyedia jasa terkemuka dan terpercaya di Pulau Flores. Sementara misinya adalah memberikan layanan terunggul kepada konsumen dengan menjunjung tinggi standar kerja. Akan tetapi, banyak pelanggan mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan yang lambat dalam proses pemesanan tiket. Hal ini menyebabkan mereka beralih ke penyedia layanan lainnya. Selain itu, kurangnya komunikasi dari bagian administrasi mengenai status pengiriman barang ini juga menimbulkan keraguan di kalangan konsumen terhadap layanan pengiriman barang ataupun dokumen. Nah, sementara itu, permintaan pemesanan tiket secara langsung pun cenderung menurun karena banyaknya pelanggan yang memilih untuk memesan tiket secara online yang dianggap lebih praktis. Masalah yang timbul dari kasus ini adalah keberadaan antrian dalam proses pemesanan tiket dan ketidaktepatan pengiriman barang di PO Chelsea tersebut. Kedua hal ini menandakan bahwa penggunaan Customer Relationship Management atau CRM belum dilakukan secara optimal, yang berdampak pada pelayanan yang kurang memuaskan. Nah, akibatnya banyak konsumen yang beralih ke penyedia layanan pemesanan tiket lain yang dianggap lebih praktis. Dengan demikian, implementasi CRM dengan dukungan teknologi informasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan layanan kepada konsumen, mendapatkan basis konsumen yang baru, memperkuat hubungan dengan konsumen yang sudah ada, serta mempertahankan konsumen. Penerapan CRM yang didukung oleh teknologi informasi membantu perusahaan dalam meningkatkan kepuasan konsumen dengan layanan yang unggul. Selain itu, CRM juga berperan dalam membantu perusahaan mengembangkan strategi bisnisnya dalam menghadapi persaingan. Ini memungkinkan kemajuan dalam layanan pemesanan tiket online dan pelacakan pengiriman barang. Ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu dan memberikan kemudahan bagi konsumen
dalam memesan tiket secara daring tanpa harus datang ke lokasi secara langsung. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang meningkatkan jumlah pelanggan melalui penggunaan sistem informasi manajemen yang memadukan pengelolaan aset digital dalam manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.